Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih untuk malam yang ke-21. Dan insya Allah nanti masih akan dilanjutkan juga dengan sholat witir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah Ramadan kita yang sudah berjalan 20 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tetap memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai dengan berakhir nanti pada Idul Fitri. Karena malam ini sudah memasuki malam yang ke-21, izinkan saya untuk menyampaikan materi bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di sisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan kitab yang mulia. Diturunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia yang kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan menurut banyak sumber dari hadis sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah sebabnya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu memberikan contoh kepada kita. Kalau sudah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berarti ya mulai malam ini, malam ke-21 sampai dengan hari terakhir Ramadan nanti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam salah satu hadis itu syadda min zarahu, jadi mengencangkan sarungnya, artinya ya tidak tidur begitulah ya. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Dan lalu tidak hanya itu, wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Jadi yang diajak untuk bangun, yang diajak untuk mendirikan malam Lailatul Qadar itu tidak hanya Rasulullah sendiri, keluarganya juga dibangunkan. Nah, untuk apa? Ya untuk beribadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Dengan cara apa?
tentu saja adalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah, yakni dengan melakukan i'tikaf. Dalam salah satu hadis juga dinyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melaksanakan i'tikaf di masjid sampai dengan beliau wafat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Dan ketika beliau wafat, istri-istrinya melanjutkan untuk beriktikaf di malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan itu. Jadi beriktikaf. Nah, iktikaf ini sendiri sebenarnya merupakan ibadah yang bisa dilakukan kapan saja. Ketika kita masuk masjid kapan saja itu bisa diniatkan iktikaf dan itu sudah bernilai ibadah. Jadi ini tolong diingat ini. Jadi kalau masuk masjid itu niatkan untuk iktikaf. Kalau mau dibaca niatnya ya kira-kira lengkapnya ya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita berdiam di masjid itu dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau dalam ukuran fikih itu asal sudah memenuhi syarat tumakninahnya sholat itu sudah dinilai i'tikaf itu. Lu kan enak toh ya. Sudah berpahala khusus, pahala i'tikaf itu sudah dapat. Nah, tetapi sekali lagi meskipun i'tikaf ini bisa dilaksanakan kapan saja ya, selama kita masuk masjid, maka yang secara khusus dituntunkan Rasulullah itu adalah i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Nah, di samping i'tikaf tentu saja ya ibadah-ibadah yang lain ya, bisa sholat, termasuk ini kita ini mendirikan malam Lailatul Qadar ini, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Syukur kalau kemudian nanti malam ya, karena Rasulullah itu menghidupkan malamnya ya. Nah, kalau kita ini kan apa namanya ya sekedarnya lah ya, memenuhi syarat sudah melaksanakan sholat tapi belum menghidupkan malamnya. Itu Rasulullah menghidupkan malamnya. Jadi unit-unit aktivitasnya itu jadi banyak sekali itu ya. Jadi iktikafnya sendiri sudah ibadah, mendirikan sholat sunnahnya ini sudah ibadah, mendirikan malamnya nanti itu sendiri juga ibadah. Wah, Masya Allah ya, berlimpah ibadah. Itu sebabnya maka lalu kemudian bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh barokah. Malam Lailatul Qadar apalagi itu sangat berkah. Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang sudah kita dengar berkali-kali, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan itu. Umur kita ini pendek. Dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu berarti sama dengan Allah memberikan kemungkinan kepada kita untuk melipat gandakan usia kita. Oleh karena itu harus dicari. Makanya perintah Rasulullah taharrau. Carilah itu malam Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Nah, lalu juga secara khusus di malam Lailatul Qadar itu sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta petunjuk oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya mendapati Lailatul Qadar itu apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, perbanyak zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira kita hafal semua. Mari kita bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang suka memberi maaf, tuhibbul afa, engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkanlah kami, maafkanlah aku. Itu diperbanyak sebanyak-banyaknya kalau perlu. Jadi ketika kita berzikir malam itu boleh zikir apa saja, tetapi khusus untuk yang Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni ini hendaknya diperbanyak di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Nah, insya Allah dengan kita melakukan i'tikaf, dengan kita menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, mudah-mudahan kita sebagaimana dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu yang telah lalu. Di riwayat yang lain bahkan ditambahkan wama ta'akhir, dan juga dosa-dosanya yang akan datang. Apa enggak luar biasa ini? Ya, yang lalu dan yang akan datang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih dari itu, ya tentu saja ya tadi kita mendapatkan suatu malam yang nilainya itu lebih dari 1000 bulan, yang itu luar biasa, Masya Allah, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah sekali lagi diberi sehat walafiat, ya. Diberi kekuatan lahir batin dan kesadaran yang semakin tumbuh bahwa justru di akhir Ramadan itulah mestinya kita harus gaspol istilahnya gaspol ya. Jadi nah biasanya ya kita itu sebagaimana yang sering diceramahkan Pak Masrur di luar masa-masa Covid itu ya, fenomena yang terjadi di masa kita itu kan ya 10 hari pertama Ramadan betul memang masjid mushola penuh ya. Kalau 10 hari yang kedua itu yang penuh apa? Mall kata Pak Masrur ya. Lalu kemudian yang 10 hari terakhir apa yang penuh? Terminal ya, jalan raya ya, airport. Tapi sekarang ini ya lagi-lagi ya yang kemarin disampaikan Pak Rozi itu, pandemi ini insya Allah membawa berkah ya. Insya Allah dengan pandemi ini kan kita sudah tidak mikir mall ini kita. Kita sudah dilarang mudik, jelas gak akan mudik, berarti tidak akan beramai-ramai di jalan raya dan di terminal-terminal dan di bandara-bandara. Berarti insya Allah kita ini karena sudah gak ngurusi hari raya, gak ngurusi mudik, mudah-mudahan waktu kita bisa full konsentrasi, ya gaspol, ya sekali lagi gaspol itu bahasanya siapa ya? Ustadz apa? Das Atlatif itu ya, gaspol ya, digaspol ya. Ya, jadi gaspol ya di akhir Ramadan ini ya sehingga di akhir Ramadan kita betul-betul mendapatkan ampunan Allah dan dibebaskan Allah dari neraka. Karena memang ujung Ramadan itu adalah itqum minan nar, dibebaskan Allah dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang tidak rugi. Orang yang sangat rugi itu adalah orang yang ketika masih menjumpai Ramadan, tapi ketika Ramadan selesai itu dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat rugi. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan, yakni dengan diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.